Beberapa komoditas naik seperti CPO, nikel, tembaga dari range 5 sampai dengan 15%. Diharapkan ini dapat menjadi mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh di 5,11, PMI manufaktur 33 bulan di atas 50. Jadi kondisi ekspansi, demikian pula indeks keyakinan konsumen. Nah, satu yang menjadi hal baik yaitu daya saing Indonesia berdasarkan IMD dari 67 negara kita meloncat dari 34 ke 27. Salah satu adalah terkait dengan ekonomi domestik. Dari segi institusi pemerintahan, ini tentu akibat daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian pula di sektor labor market, kita nomor 2 dari 67 negara. Dianggap salah satu yang terbaik, tentu akibat adanya bonus demografi. Dan kedua juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah untuk rekrutmen dan menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan juga dianggap kita produktivitas lebih tinggi. Kemudian juga di sektor eksternal kita lihat capital outflow daripada portofolio akibat Amerika juga menerbitkan treasury bill dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, tadi ada arahan Bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada COVID-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Maret 2024, ini diusulkan ke OJK nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025. Karena ini akan mengurangi perbankan mencadangkan kerugian akibat kredit KUR. Kalau kita lihat outstandingnya sudah turun banyak. Di Oktober tahun 2020 ada 830 triliun dan Maret sudah turun ke 228,2 triliun. Nah, kemudian langkah lain tentu tadi Gubernur BI menyampaikan mengenai penerbitan SWBI dan SRBI, dan tentunya akan disinkronkan dengan penerbitan SBN daripada Kementerian Keuangan. Dari segi fundamental ekonomi, kita dibandingkan negara lain relatif baik. Dalam bentuk central bank policy rate kita masih di 6,25, inflasi 2,84, current account balance 0,64. Ini jauh lebih bagus dari berbagai negara termasuk Malaysia, Brasil. Demikian pula fiscal balance, kemudian foreign exchange reserve juga lebih baik. Nah, tentu ke depan Bapak Presiden juga meminta agar apa yang sudah dilakukan dengan tim dari Presiden terpilih untuk dilanjutkan dengan komunikasi yang baik. Dan tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait dengan makroekonomi yang dipersiapkan di dalam APBN di tahun 2025. Dari segi siklus, dari segi APBN itu sendiri tentunya masih dalam pembahasan dengan DPR, dan diharapkan pembahasan DPR itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan tadi disampaikan juga terkait dengan kondisi makro APBN dari segi fiskal, di mana dalam makro tersebut pendapatan negara diharapkan sekitar 12,3 sampai 12,36 daripada PDB, belanja negara di 14,59 sampai dengan 15,18, dan juga defisit anggaran 2,29 sampai dengan 2,82. Pertumbuhan ekonomi antara 5,1 sampai 5,5, inflasi 1,5 sampai 3,5, suku bunga 6,9 sampai 7,2, harga minyak antara 75 sampai 80, lifting minyak 580 sampai 605, dan lifting gas bumi 1.003 sampai 1.047 setara dengan barrel oil per day. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa tingkat kemiskinan antara 7 sampai 8%, tingkat kemiskinan ekstrim mendekati 0%, kemudian pengangguran terbuka 4,5 sampai 5%,
rasio Gininya 0,379 sampai 0,382 dan indeks modal manusia 0,56. Demikian, terima kasih. Tidak dibahas. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi kan jumlahnya sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan. Pak, ada pandangan soal pelemahan rupiah karena resiko fiskal pemerintah selanjutnya tadi udah dibahas. Kan sudah terjawab. Tadi pagi sudah dijawab dan tadi sudah jelas respons pasar terhadap penjelasan mengenai kebijakan presiden terpilih. Hal yang tadi diputuskan sudah dibahas dengan presiden terpilih hari Jumat yang lalu dan dengan demikian kondisi RAPBN 2025 ini seluruhnya sudah disetujui dan terkait dengan makan bergizi gratis juga sudah masuk dalam resource sebesar 71 triliun. Jadi semua sudah ada di sana. Demikian. Dolar naik kan akibat Amerika. Jadi tadi sudah dibahas panjang lebar, termasuk pelemahan yang paling dalam juga negara seperti Jepang juga cukup dalam. Ya, terima kasih. Apa? Inflasi masih tetap terkendali. Nah, tentu ke depan dengan rupiah yang dolar menguat ini ada kesempatan untuk meningkat daya saing barang ekspor. Karena ekspor yang berbahan baku rupiah itu mempunyai daya saing lebih tinggi. Jadi tentu kita harus mengejut hal seperti itu. Ya. Subsidi kan kenaikan dari harga BBM juga masih tidak setinggi sebelumnya. Jadi masih terus dimonitor. Ya, terima kasih.